Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semua. Teman-teman, saya izin kita ya sedikit ya. Kan kemarin udah training sama Mas Kus ya, udah ya. Lumayan ya, mudah-mudahan ada masukan dikit ya. Ini sih sebenarnya bagian daripada yang udah saya sering sampaikan juga di beberapa, mungkin kalau teman-teman pernah dengar di YouTube, pernah mungkin sebagian ada yang udah ikut Institute kan ya, sebagian juga ada ini. Ini hanya cuma lebih kepada di tema hari ini saya ngebahas tentang cuma mindset aja, cara pandang ya. Kenapa cara pandang? Karena cara pandang itu sangat berpengaruh kepada yang namanya kalau istilahnya kayak kesehatan, kayak kebahagiaan itu sebenarnya semuanya lebih banyak unsurnya cara pandang yang berperan yang paling banyak gitu. Nah, jadi termasuk dalam hal kita mau sehat, kita mau langsing, kita mau bermanfaat bagi banyak orang, tentu cara pandang itu menjadi sesuatu yang penting ya. Dan cara pandang inilah yang mudah-mudahan nanti bisa dijadikan bekal buat teman-teman untuk mencapai apapun juga yang teman-teman ingin mau ini ya. Nah, saya langsung aja. Ini kita majunya kemana nih pencetnya? Nggak nyala dia. Oh, belum nyala ya, oke. Nah, iya. Nah, jadi teman-teman lihat ya di sini ya. Nah, jadi kalau orang suka bilang bahwa saya takut ini banyak kuman di luar sana. Tapi yang kita nggak sadar kalau manusia itu tuh sebenarnya kita adalah makhluk kuman yang dibalut oleh kulit. Nah, jadi kita ini kalau dilihat di dalamnya tubuh kita itu tuh jumlahnya tuh sampai sebanyak itu. Jadi makanya kenapa orang bilang manusia itu bukan satu orang, tapi manusia itu adalah kumpulan daripada komunitas. Tapi komunitasnya komunitas kuman yang dibalut oleh kulit. Nah, cuma pertanyaannya adalah apa bedanya kuman yang ada di badan kita sama kuman yang ada di bawah sini? Yang membedakan kuman di badan kita itu dia punya komandan. Nah, komandannya siapa? Siapa yang tahu? Komandan di badan kita adalah siapa? Yaitu adalah sistem syaraf, yaitu adalah persepsi. Nah, makanya kenapa persepsi akan mempengaruhi instruksi. Makanya kenapa kalau dalam urusan aturan badan, apa aja yang teman omongin pasti badan akan ngikutin. Contoh misalnya, beli adik saya kalau olahraga 10 menit aja, saya pasti langsung sakit kepala saya langsung. Saya olahraga 10 menit aja saya pasti langsung sakit kepala. Pertanyaan benar apa salah? Benar apa salah kalau ada orang ngomong gitu? Benar salah? Jawabannya benar, karena dia yakinin itu. Nah, jadi apa yang dia yakinin pasti badannya akan ngikutin. Ada orang bilang, saya nggak bisa puasa kalau saya skip meal aja sekali, saya pasti kalau nggak pusing, kalau nggak asam lambung naik. Benar apa salah? Benar juga. Apalagi yang lain, wah saya kayaknya nggak bakal bisa lah, nggak mungkin sukses lah jadi orang. Udahlah, emang udah gini-gini aja. Benar apa salah? Benar juga. Apalagi pokoknya apa aja yang mau kita omongin, pasti badan akan ngikutin itu. Makanya kenapa jadi nggak bisa disalahkan. Makanya orang bilang, kalau menurut kamu bisa, ya benar. Kalau menurut kamu nggak bisa, ya benar juga. Nggak mungkin saya nggak bakal sukses jadi seorang trainer. Nggak mungkin saya nggak bakal sukses jadi ini apa. Benar nggak? Benar. Semuanya benar. Nah, ini karena apa? Karena badan kita paling pintunya adalah sistem syaraf. Persepsi mempengaruhi instruksi. Nah, instruksi kepada siapa? Nah, kepada badan kita di sini gitu. Makanya kenapa? Ketika kita mengasosiasikan puasa sebagai ancaman, maka pada saat itu asam lambung jadi naik. Pada saat kita mengasosiasikan puasa sebagai ibadah, mendadak asam lambung nggak naik, kan gitu kan. Jadi unik gitu, padahal caranya sama, begitu cara pandangnya berbeda, taunya tiba-tiba badannya rasanya beda, berubah. Nah, apa prinsip daripada konsep cara pandang? Prinsipnya adalah gampang aja. Kuncinya kalau teman-teman tahu, apapun yang kita yakinin, mau itu kosong atau mau itu nggak benar, selama itu mendekatkan kita pada sehat, itu diambil, dijaga terus. Tapi segala sesuatu yang kosong, yang belum tentu begitu, tapi ternyata menjauhkan kita dari sehat, mendingan di drop, dibuang. Nah, contoh yang paling gampang, ada orang bilang gini, saya kalau pagi belum olahraga dulu, saya pusing. Kan sebenarnya nggak gitu kan, betul ya? Tapi kan dia yakinin gitu kan, kalau saya nggak olahraga, saya pusing. Nah, berarti supaya dia nggak pusing, dia berarti pagi harus olahraga. Mendekatkan dia pada sehat apa enggak? Ya udah, dipegang aja keyakinan itu. Itu namanya placebo. Jadi kosong tapi dia yakinin. Nah, tapi ada orang yang bilang, wah saya Mas Ade kalau pagi disuruh olahraga saya nggak bakal bisa, karena olahraga pagi tiap kali saya suruh mulai pasti saya langsung pusing. Nah,
pada saat itu berarti kan dia kan tidak olahraga dong dengan dia pemahaman itu. Nah kalau tidak olahraga mendekatkan dia pada sehat apa pada sakit? Nah pada saat itu apa yang dilakukan? Rubah cara pandangnya. Itu yang namanya nocebo, sesuatu yang kosong dia yakinin akan menyakiti dia padahal enggak, ya. Oke, nah ini adalah 10 cara pandang daripada kita semua yang orang yang sehat itu adalah seperti apa. Nah ini ada satu istilah yang mengatakan bahwa kalau kita mau lebih baik dari diri kita, dari orang lain mungkin perlu waktu. Tapi kalau kita mau lebih baik dari diri kita sebelumnya itu nggak perlu waktu. Setiap hari kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Nggak pernah puasa, sekarang saya mau mulai puasa. Makan karbonya kebanyakan, saya mau mulai kurangin. Makan proteinnya kurang, saya tambahin. Latihannya saya ringan-ringan, saya mau beratin. Kemarin ini saya kerjaannya suka komen yang negatif atau berpikir negatif tentang orang, saya mau rubah. Tadinya saya kesel-keselan terus, sekarang saya mau lebih sabar. Apapun kemenangan bisa selama dia lebih baik dari diri kita. Kalau lebih baik dari orang lain perlu waktu, ya kan? Nah ini adalah ada 10 strategi yang hari ini yang kita bisa bahas. Nah strategi nomor 1 yang saya sudah sering cerita, kuncinya adalah apa? Kalau ada kucing dia ngejar ekornya, dia bisa dapetin nggak kayak gini? Nggak bisa dapat. Tapi gimana caranya buat bisa dapetin? Gimana caranya buat, ini kan ditanya kenapa kamu mengejar ekor kamu? Dia bilang kan ada kucing tua ya ceritanya di sini kan. Mana dia nih? Nih kucing tua kan bertanya, wahai anak muda kamu sedang ngapain? Dia bilang saya sedang mengejar ekor saya. Nah kenapa kamu ngejar ekor kamu? Ya karena di sekolah saya diajarkan itu. Memang kamu sekolah apa? Saya sekolah filsafat kucing. Di sekolah filsafat kucing diajarkan 2 hal. Yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu letaknya di ekor kita. Makanya kenapa kalau saya kejar ekor-ekor terus dan seandainya nanti saya bisa dapatkan, maka kebahagiaan akan menjadi milik saya selamanya. Nah apa moral dari cerita ini? Nah kucing tua dia tersenyum dan bilang pada kucing muda, wahai anak muda, saya mungkin besarnya di gang, saya tidak pernah sekolah di sekolah filsafat kucing, tapi saya tahu bahwa kalau saya kejar, saya nggak akan pernah dapetin. Jadi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah satu, yaitu adalah saya mau melakukan setiap kerjaan saya lakukan dengan senang hati. Dan yang kedua, tidak hanya bermanfaat bagi diri saya, tapi juga bermanfaat bagi kucing-kucing lainnya. Kalau saya jalankan 2 hal ini dengan senang hati dan bermanfaat bagi diri saya dan orang lain, maka saya tidak perlu mengejar ekor saya, justru malah ekor saya mengikuti saya kemanapun saya pergi. Apa poin dari cerita ini? Hargai proses dan gak usah pamrih gitu. Ini sebenarnya ilmu hidup sih. Kayak dulu saya latihan, emang saya mau jadi juara? Ya enggak, ya kalau bisa juara-juara, ya kalau enggak ya enggak, ya kan? Emangnya dulu, suatu saat nanti saya mau punya gym sendiri, ya mau punya boleh, nggak punya enggak apa-apa. Tapi apa yang saya lakukan hanya cuma menikmati yang saya jalankan, prosesnya nikmatin. Taunya ternyata jadi juara, ternyata taunya jadi punya gym, ternyata jadi apa, itu hanya sesuatu karena saya menjalankan dengan senang hati, bermanfaat bagi diri saya dan orang lain. Taunya ternyata kesuksesan, kebahagiaan mengikuti. Poinnya itu ya, nanti ya. Nah yang kedua, ini yang saya sering katakan, teman-teman hati-hati, cuma apa yang kita fokusin pasti tenaganya ke sana. Jadi kalau kita punya teman, kita fokus aja. Apa jeleknya teman kita, fokusin aja jeleknya teman kita apa. Pasti begitu kita ngelihat mukanya dia, kita kesel. Betul kan? Tapi ngeselinnya teman kita, tapi kalau kita diem lalu kita fokusin, kita bilang kira-kira apa sih baiknya teman saya ini? Apa sih kebaikannya dia? Nah ketika kita membayangkan, memfokuskan kepada kebaikan dia, maka tiba-tiba semua yang kekurangannya dia hilang. Pas kita ngelihat dia, kita seneng gitu. Bersyukur ya saya temenan sama dia. Nah jadi ini konsep yang namanya, kalau istilahnya, kalau teman-teman pernah dengar cerita, ini yang saya sering katakan, ingat kan pohon kalpataru apa? Pohon kalpataru siapa yang tahu teman-teman sekalian? Jadi ceritanya kan adalah ada sebuah pohon yang rindang, yang gede, besar di sebuah taman yang bagus. Seorang pemuda melihat, siang-siang gini ada pohon, dia duduk di bawah pohon, ini pohonnya bagus banget, keren nih cerita ini pohon. Dia duduklah di bawah sini, lalu dia pegang pohonnya gini, lalu dia bilang gini, aduh lagi aus gini, enaknya ngapain ya di bawah pohon ini. Taunya tiba-tiba apa? Tiba-tiba minuman hadir. Kok ada minuman hadir, dia minum. Pas udah minum, waduh gila, tadi aus udah dapat minumannya ya. Enak juga nih kalau lagi lapar-lapar gini. Apa yang terjadi? Taunya makanan hadir. Wah ada makanan, tiba-tiba dia makan, udah mulai kenyang. Siang-siang angin sepoi-sepoi, dia bilang enak juga nih kalau ada yang nemenin nih saya di bawah pohon. Apa yang terjadi? Taunya bidadari hadir, nemenin dia. Gak berapa lama, hari menjelang sore,
Udah mulai gelap, dia bilang, wah gila nih ada di bawah pohon di taman ya kan, udah mulai gelap, jangan-jangan ntar bentar lagi ntar ada setan lagi, setan hadir. Ya begitu setan hadir, habis itu dia bilang, aduh setan mau apain saya, yang ada dia tewas, mati. Nah apa moral dari cerita ini? Moral dari cerita ini ternyata dia ada di bawah pohon yang disebut namanya pohon kalpataru. Mitologi mengatakan pohon kalpataru adalah apa yang kita omongin, apa yang kita ucapkan, apa yang kita fokuskan, ternyata di sana termanifestasikan. Ketika saya berfokus kepada kehausan, minuman hadir. Ketika saya berfokus kepada kelaparan, makanan hadir. Ketika saya berfokus kepada kesepian, bidadari hadir. Ketika saya berfokus pada setan, kuntilanak semua hadir. Dan ketika dia berfokus kepada ketakutan akan disakiti, ternyata dia mati, tewas. Nah, poin dari cerita ini adalah apa? Pohon kalpataru ternyata bukan cuma ada di pohon di taman tersebut, tapi pohon kalpataru sebenarnya adalah representasi kerja pikiran kita. Nah, jadinya kalau kita misalnya baru jalan di sini ngelihat orang Bali, lihat wah ini ada pohon Kamboja. Ini kalau di Jawa nih tempat orang mati semua pada ngumpul semua hantu di situ ya kan. Nah, sedangkan ada orang yang ngelihat pohon Kamboja, ih gila di Bali ya pohonnya indah ya, di setiap villa ada pohon Kamboja ya. Ih romantis banget ya kan? Iya kan? Jadi ngelihat Kamboja yang satu bayangannya romantis, yang satu bayangannya horor. Waduh gitu ya kan. Nah, apa yang kita fokuskan di sana tenaga tersalurkan. Jadi hati-hati di sini juga konsepnya yang saya sering katakan, yaitu ada teman-teman, kalau teman-teman punya masalah apa, misalnya ceritanya nggak punya duit aja gampang buat bayar cicilan motor. Kenapa ya saya tiap bulan selalu telat terus bayar cicilan motor? Itu kan pertanyaannya itu kan. Nah, tapi kalau kita mau balik pertanyaannya, apa yang bisa saya lakukan buat saya bisa selalu lunasin cicilan motor saya? Ada orang yang bilang, kenapa ya saya kalah bertanding? Tapi kita tanya balik ke dalam diri kita, apa yang bisa saya lakukan untuk supaya saya menang tanding? Kenapa saya miskin terus? Dibalik, apa yang bisa saya lakukan supaya saya lebih sejahtera? Nah, kenapa kita berfokus kepada apa yang kita mau? Karena nanti dari pertanyaan itu nanti akan ada pertanyaan dan jawaban selanjutnya. Pertanyaan jawaban selanjutnya itulah yang mengarahkan kita pada motivasi. Contoh, misalnya kayak saya bilang, kenapa ya saya kalah bertanding waktu tahun 1999 saya tanding di level Pro Division kan, pada saat itu pertama kalinya. Taunya saya selama ini menang terus, tiba-tiba saya kalah waktu itu nomor 3. Lalu saya bilang, kenapa saya kalah? Wah, jurinya nggak benar. Wah, ininya nggak benar. Wah, aturannya nggak benar. Wah, saya tuh dicurangin. Jangan-jangan ini apa? Apalagi misalnya, wah dasar orang Amerika emang kayak gitu. Wah, dia nggak kenal aja kita. Wah, ini apa. Pokoknya apapun juga pertanyaannya. Begitu saya tanya kenapa saya kalah, nanti akan ada alasan-alasan cerdas semua yang kalau yang pokoknya yang salah orang lain, yang benar kita, yang apa, pokoknya apapun juga. Tapi terakhirnya yang komplain kita tersendiri kan. Nah, tapi coba begitu kita kalah, lalu saya di kepala saya rubah pertanyaannya, saya tanya gini. Dek, kira-kira kemarin kamu kalah ya? Iya. Apa kira-kira next time yang bisa bikin kamu supaya menang? Kemarin gimana? Oh iya ya, kemarin latihan kakinya mestinya bisa lebih keras lagi. Oh iya, kemarin masih masuk tuh si kreatin, padahal udah menjelang pertandingan kok bisa udah mulai cut. Kemarin whey protein masih masuk juga, ini apa gitu. Protein dari alami malah banyak dari suplementasi, kalau bisa dari alami. Oh iya kemarin kalau bisa apalagi, oh iya kemarin kayaknya jemurannya kurang optimal ya, ini apa. Nah, dari kita nanya gitu aja apa yang terjadi jawabannya waktu kita bilang apa yang bisa membuat saya menang. Kan langsung ada jawabannya semua kan. Nah, jadi apa yang bisa membuat supaya cicilan saya bisa terpenuhi. Jadi, oh lain kali kalau bisa tiap hari, kalau bisa nabung barang 10.000 atau 15.000 atau 50.000 lumayan juga nih ya. Paling enggak nanti ada nih dalam 30 hari, ada sisa dikit nih buat apa ini. Ya kan, jadi ada satu strategi itu yang disebut namanya intrapersonal komunikasi. Nah, makanya kenapa juga cewek zaman sekarang ada istilahnya namanya ribbon, yang namanya pink ribbon kampanye apa kalau itu namanya cancer payudara ya kan, itu kan pakai pink apa warna pita pink, betul ya, pita warna pink ditaruh di sini. Oh ngapain tuh orang bilang, oh iya enggak, itu buat mengingatkan kita pada kanker payudara, bahwa wanita tuh punya kanker payudara. Nah, apa yang dilakukan sama kampanye kanker payudara? Seluruh wanita suruh tangannya masuk ke dalam payudaranya, suruh pegang-pegang gini. Coba lihat ada benjolan nggak? Enggak ada. Coba lagi cari ada benjolan. Enggak nih, kayaknya nggak ada. Lagi cari lagi. Oh iya nih ada sedikit. Nah, itu kan bener kan, bahaya tuh. Ya, jangan-jangan tuh kamu kanker payudara loh. Jangan, hati-hati loh itu. Ntar coba dicek dulu, dites. Pas giliran dia cek tes pakai apa?
pakai biopsi, pakai MRI, apa coba? Itu semua langsung dibantai sama sinar semua yang namanya electromagnetic field, yang disebutnya namanya toxicity secara energetik. Jadi gara-gara kita ditembak sama laser buat cari kansernya ya jadi tumbuh pada saat ditembak di situ. Nah, jadi itu sesuatu yang unik. Padahal yang harus dilakukan bukan kita diajak untuk kesadaran untuk breast cancer, tapi apa yang kita lakukan? Coba kalau seandainya cewek memasukkan tangannya ke payudaranya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kalau punya kucing, kita ngapain kucingnya? Kita elus. Kalau punya pacar tangan kita kita apain? Kita elus. Kalau punya payudara kita apain? Kita elus. Kita bilang apa? Terima kasih ya, hari ini saya masih dikasih kesehatan, payudara saya masih bagus ya, masih sehat, masih apa. Nah, jadi apa yang kita fokuskan di sana, tenaga kita tersalurkan. Mau berfokus, fokuslah kepada apa yang kita mau. Jangan berfokus kepada apa yang kita tidak mau. Karena otak kita tidak akan mengenal kata tidak. Taunya dari mana? Taunya adalah gampang. Coba teman-teman ya sekarang ya. Coba tutup mata nih. Tutup mata. Nah, tutup mata. Lalu saya tutup mata dulu semuanya. Nah, pas tutup mata saya minta teman-teman ya, tolong jangan bayangin monyet lagi pakai jaket polkadot warna kuning. Nggak boleh bayangin monyet pakai jaket polkadot warna kuning. Ingat ya, pokoknya nggak boleh ada di sini yang membayangkan monyet pakai jaket polkadot warna kuning. Oke, melek sekarang. Apa yang ada di kepala teman-teman? Hah? Yaitu adalah monyet yang pakai jaket polkadot warna kuning, bener gak? Iya kan? Padahal kan udah saya bilang jangan. Kan saya bilang jangan gitu, jangan, nggak boleh, nggak bisa, jangan gitu. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin nggak pada saat sekarang kita tiap hari bayanginnya, jangan sampai saya miskin, pokoknya nggak mau saya miskin ya, jangan sampai saya miskin. Pas terakhirnya pikirannya miskin mulu gitu ya kan. Tapi lebih kepada apa yang bisa saya lakukan untuk membuat saya apa yang saya mau. Kalau miskin adalah bukan yang saya mau, berarti kita fokus kepada yang saya mau. Jadi kalau pas bertanding, fokusnya oke, saya fokus pertandingan nanti suatu saat gimana caranya saya bisa tanding menang. Kayak jadi personal trainer, fokus adalah apa? Pokoknya saya berfokus nanti kalau seandainya saya bisa punya klien yang sukses, klien yang banyak, klien yang puas, klien yang apa gitu. Apa ya yang bisa membuat saya melakukan ini supaya biar klien saya puas gitu ya. Kalau di bagian sales, apa yang bisa saya lakukan ya supaya biar orang datang ke gym ini jadi kepengen mau jadi member gitu kan. Gimana caranya biar closing ini? Apa yang ini? Paham ya gitu ya. Nah, jadi sesederhana itu. Kayak di cafe apa gitu membayangkan juga hal yang sama, yaitu adalah apa yang saya pikirin ya supaya biar teman-teman member di sini bisa menikmati makanan ini yang enak ya. Apa ya? Masakan apa yang bisa bikin orang jadi kepengen seneng jadi makan kita gitu ya, makan makanan kita. Nah, jadi apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Nomor 3, ini yang paling sering teman-teman hati-hati, cuma ini yang saya bilang, yaitu adalah saya tidak ada waktu buat olahraga karena saya mesti mengantar istri saya ke kantor, saya adalah suami yang baik. Saya tidak ada waktu buat olahraga karena saya mesti mengantar anak saya ke sekolah, saya adalah ibu yang baik. Saya tidak ada waktu buat olahraga karena saya harus kerja di pabrik, saya adalah karyawan yang baik. Teman-teman lihat di sini. Permainan yang sering kita lakukan. Ketika kita gemuk, ketika kita miskin, ketika kita kalah, ketika kita gagal, pasti yang salah orang lain, yang benar diri sendiri. Tapi terakhirnya yang komplain dia juga. Jadi akhirnya menang dalam perdebatan, tapi kalah dalam kesehatan dan kehidupan. Ini yang terjadi dengan netizen di Indonesia, ya. Yaitu adalah apa? Selalu menang dalam berkomentar, tapi kalah dalam kehidupannya. Benar gak? Ya kan? Jadi dia ngomongin artis ini, ngomongin itu, ngomongin ini, wah dasar lo gini-gini ya kan? Berarti dia menang kan? Orang lain kalah. Tapi yang miskin dia, yang susah dia, yang ini apa kan? Iya ya. Jadi ada istilah yang mengatakan orang yang bijaksana belajarlah dari kesalahan orang lain. Itu orang bijaksana, mudah dan murah. Smart people, orang yang apa? Orang yang pintar terpaksa harus belajar dari kesalahannya sendiri. Tapi ada istilahnya yang namanya stupid people tidak pernah belajar dari kesalahannya sendiri. Pertanyaannya, kenapa stupid people tidak pernah belajar dari kesalahannya sendiri? Karena apa? Karena dia hobinya menyalahkan bahwa yang salah adalah orang. Nah, contoh kalau saya jadi stupid atlet, apa yang terjadi? Ketika saya kalah, saya salahin siapa? Salahin juri. Nah, siapa lagi yang saya salahin? Promotornya. Siapa lagi yang saya salahin? Misalnya lightingnya.
Siapa lagi yang saya salahin misalnya, oh pesawatnya, ininya apa. Nah kalau saya nyalain mereka, berarti kan saya menang dong dalam perdebatan kan. Tapi pertanyaannya, besok saya tanding lagi, dapat gak saya pembelajaran daripada kekalahan itu? Nggak ada yang bisa dipelajarin, karena kan buat saya, ya kemarin kalahnya yang salah kan jurinya gitu. Tapi ketika saya smart people learn from their own mistake, belajar dari kesalahan dia sendiri. Berarti yang tadi saya bilang tadi kan, kenapa ya kok bisa saya nilainya bisa dicurangi sama orang? Kenapa orang jadi bisa dekat sama saya secara kondisi ini? Apa jangan-jangan kemarin saya latihannya kurang keras? Mungkin bisa gak ya dia lebih keras lagi? Oke, dietnya bisa gak lebih ketat? Oh iya bisa juga ya. Bisa gak kemarin sebenarnya harusnya nggak usah terlalu cheating kebanyakan atau apa ya? Bisa gak kemarin jemurannya lebih banyak lagi, saunanya lebih banyak lagi misalnya ya? Gitu. Nah, nomor 4 ini yang sering orang terjadi, ini sebenarnya hanya cuma mau mengingatkan aja, saya bilang kan, ini paling sering tuh orang, yaitu adalah ketika kita lagi latihan, biasanya kan baru mulai datang ke gym, biasanya apa kalau hari gini biasanya? Biasanya udah langsung taruh kamera, ya kan? Taruh kamera, lalu kita ngangkat-ngangkat, cuma 1 set atau nggak ada 1 set, habis itu kan ke posting kan, begitu kelar posting turun ke bawah lagi, ya kan? Artinya apa? Ingin dipandang sebagai orang sehat, ingin dipandang sebagai orang rajin. Nah, tapi berbeda dengan keinginan kita berkontribusi emang beneran emang kepengen rajin atau kepengen sehat. Nah, jadi hati-hati aja yang bisa menjawab kita sendiri. Suatu ketika, teman-teman, setiap ulang tahun selalu bilang bahwa saya setiap ulang tahun ya, Beli Adik, saya selalu pergi ke panti asuhan. Misalnya Mbak Tika, saya setiap ulang tahun saya selalu pergi ke panti asuhan. Oh gitu ya Mbak Tika ya? Iya. Nah, pas tiap kali ulang tahun pergi ke panti asuhan, tapi saya udah ajak tuh si Chandra dan kawan-kawan dari sosial media untuk meliput apa yang saya lakukan. Dan kalau bisa tolong ya nanti dibikin videonya yang bagus untuk supaya nanti diposting di Rai Fitness di ini dan juga di tempatnya Tika juga ya, Alexander McQueen ya. Nah pada saat itu apa yang terjadi? Saya ingin dipandang sebagai orang baik. Tapi ketika Mbak Tikanya bilang saya mau ke sana karena saya merasa saya ingin mau berbagi rezeki dan kebaikan aja kepada orang-orang yang mungkin susah pada saat saya lagi ulang tahun gitu ya. Apakah mau tiba-tiba siapa Chandra dan kawan-kawan tiba-tiba mau ngeliput, mau nggak ngeliput ya nggak masalah gitu ya kan. Nah jadi harus garisnya tipis antara berbuat baik atau ingin dipandang menjadi orang baik. Kalau ingin dipandang menjadi orang baik itu namanya keinginan kita untuk dihargai orang. Tapi keinginan berbuat baik, keinginan kita untuk memberi. Nah, jadi garisnya tipis di sana, ya. Kalau contoh paling gampang misalnya ada satu kejadian yang saya sering cerita. Kejadiannya sesederhana ini. Hotman Paris lagi mau menuju ke Atlas, naik Ferrari, ngelewatin di sini ada beca gak ya? Ada beca gak? Hah, ada beca? Delman, oke Delman. Oke Delman. Hotman Paris ngelewatin Delman sambil ngueng gitu kan, jalan kan tuh Delmannya sampai kegoyang-goyang sampai udah mau jatuh ke solokan ya kan, itu si tukangnya gitu. Nah nggak berapa lama begitu udah ngelewatin Delman ternyata di depan ada lampu merah tuh kan di sana ya, lampu merah langsung berhenti itu si Hotman Paris sama mobilnya, terus pelan-pelan tek Delmannya di sebelahnya. Nah ketika Delmannya di sebelahnya, Hotman Paris di mobil sambil gini bong gitu kan. Apa yang dilakukan sama tukang delmannya begitu ngeliatin Hotman Paris? Bilang, bang mobilnya bagus, betul ya? Dia bilang gitu, kayak itu. Nah apa yang terjadi dengan situasi itu teman-teman? Yang terjadi dengan situasi itu yang disebut namanya win-win situasi. Kenapa disebut win-win situasi? Karena apa? Karena Hotman Paris kan ingin dipandang sebagai orang kaya, ingin dihargai sebagai orang sukses, betul kan? Dapat gak dia dihargain sama orang sukses? Dapat sama abangnya dikasih, ya betul kan? Nah, apa kemenangannya abangnya waktu dia bilang, ih bang, bagus mobilnya. Apa kemenangannya abangnya? Abangnya bilang apa? Abangnya bahwa, Beli Adik, saya tuh orang miskin, saya nggak punya apa-apa. Kalau saya mau kasih Hotman Paris duit, nggak mungkin, dia nggak bakal terima. Plus saya juga nggak punya duit. Saya mau kasih dia kue, atau mau kasih dia cake, atau mau kasih dia mobil juga, nggak mungkin juga kan? Nggak ini. Terus saya bisa kasih dia apa? Akhirnya, saya pikir-pikir, oh saya bisa kasih dia pujian dan penghargaan kepada dia. Dan kebetulan Hotman Parisnya butuh, karena dia kan naik mobil kan bisa nyantai aja, tapi kan wang, semua orang harus tahu kalau dia naik mobil itu kan. Nah jadi
pada saat dimana dia bilang minimal saya bisa berbagi yang namanya atensi, apresiasi, afeksi, itu yang istilahnya namanya memberikan perhatian, memberikan penghargaan, atau memberikan kasih sayang. Itu salah satu daripada hal yang manusia bisa berikan tanpa habis-habisnya. Betul nggak teman-teman? Kalau contohnya misalnya teman-teman di sini, misalnya Emma disuruh beri, Mak tolong ya tiap hari tolong kasihin teman-temannya itu, kasihin uang terus ya. Emma bilang saya aja duitnya kurang, masa saya suruh ngasih ya kan? Atau ya udah deh mah kasih aja makanan terus aja nih anak-anak. Emma bilang waduh beli adek makanannya terbatas ini apa. Tapi ketika saya bilang mah kasih senyum boleh gak? Boleh aja kasih senyum semuanya kan, nggak habis-habis tuh senyum ya kan? Paling terakhirnya kalau pipinya pegel aja dia nggak bisa senyum ya. Atau misalnya emang kasih apa? Kasih perhatian aja. Halo teman-teman selamat pagi nih apa ya kan? Atau kasih penghargaan atau bahkan kasih sayang ya kan, ibaratnya care, peduli sama teman-temannya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah habis. Nah jadi itu yang saya katakan tadi. Jadi itu kalau bisa mungkin menyenangkan kalau seandainya kita berada di dalam situasi yang dimana terjadi situasinya namanya win-win situasi. Kebalikan daripada win-win situasi ada yang namanya lose-lose situasi. Coba apa? Siapa yang tahu? Lose-lose situasi. Saya melakukan ini, orang lain jadi rugi, saya juga rugi. Apa? Coba. Nih gampang ya. Saya gini, saya inin, tak saya ngerokok, ya kan? Nah begitu saya ngerokok, bagus gak buat saya kalau saya ngerokok? Bagus gak? Nggak, kalah saya sebenarnya kan? Karena kesehatan saya terganggu. Betul gak? Nah, habis itu orang di sebelah saya kan kena asapnya kan? Nah, pas kena asapnya apa yang terjadi? Dia untung apa rugi? Rugi juga. Jadi saya rugi, dia rugi. Makanya kalau merokok di depan orang, nah itu yang disebut namanya lose-lose situasi. Jadi dua-duanya kalah. Paham ya? Nah, sekarang saya tanya, kalau seandainya ada orang dia nggak ngerokok, tapi kena asap rokok, itu disebut apa namanya? Perokok pasif, tukang rokok pasif, betul ya? Ya benar ya. Nah sekarang saya kasih contoh yang lain lagi biar jadi teman-teman biar ngerti aja, biar paham. Kalau ada duduk lagi di sini teman-teman, nah salah satu ada teman kita, dia mungkin perutnya agak kembung tadi, mungkin telat makan atau makannya kebanyakan, ya kan? Habis itu dia mengeluarkan bau yang tidak sedap, yaitu adalah dia buang angin, ya? Namanya kentut ya, betul ya? Nah ketika kentut, pertanyaan saya, teman yang dikentutinnya untung apa rugi? Hah? Rugi ya? Ya rugi karena bau. Tapi pertanyaannya, orang yang kentut rugi atau enggak? Untung dia, untung. Nah jadi kalau seandainya terjadi dikentutin orang, kita mesti mikir, masih mending daripada dirokokin orang. Karena apa? Karena minimal kita rugi, tapi dia untung. Paham nggak? Tapi kalau dia nggak sama-sama ngerokok sambil keren, sambil ngopiannya apa, dia kan santai-santai gitu, sambil ngerokok, ngopi, hahaha, ketawa-ketawa. Padahal rugi dua-duanya, tapi nggak sadar. Tapi giliran kentut, wah gila pada panik banget. Padahal kita sebenarnya kita rugi, tapi dia untung. Dan kalau teman-teman tahu, pernah nggak ada orang yang akhirnya kanker paru-paru gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak merokok. Tapi dia selalu kena asap rokok. Berarti dia kanker paru-paru gara-gara apa? Karena dia adalah tukang rokok pasif. Paham nggak? Jadi hobinya main sama temennya selalu ngerokok. Dianya biasa aja. Kadang-kadang yang paling sering cewek-cewek gini lah yang biasanya suaminya, pacarnya ngerokok. Kan ikutan terus kan? Tapi terakhirnya yang kanker paru-paru kan istrinya. Bener gak? Sering gak kayak gitu? Iya. Nah apa kelebihannya daripada kalau orang kentut? Apa kelebihannya daripada orang yang dikentutin? Apa kelebihannya? Kelebihannya belum pernah ada kejadian orang kanker paru-paru pas dicek ternyata dia tukang kentut pasif. Bener gak? Pernah gak ada kejadian? Pernah gak ada kejadian pas dicek, wah ternyata dia kanker paru-paru, pas dicek ternyata, wah bener pak, ini ternyata bapak sering kentut ya? Enggak, saya nggak sering kentut, tapi saya memang sering dikentutin. Wah iya bener, kamu ada tukang kentut pasif. Nggak ada itu, nggak ada ya. Jadi teman-teman balik lagi, ini cuma cerita aja asal, tapi poinnya adalah teman-teman ngerti. Setiap hari kita akan dihadapkan dengan situasi. Ketika ada personal trainer memberikan kebaikan kepada kliennya di bawah, itu situasinya gimana? Lose-lose, apa win-lose, apa win-win? Paham ya? Ketika
sales ngajakin member ke sini, udah tuh kasih lihat fasilitasnya Rai Fitness, harganya juga terjangkau ya, nggak sampai kayak di Canggu harus 2,5 juta atau berapa juta. Kira-kira apa? Win-win juga gitu. Nah jadi teman-teman, rajinlah kita setiap hari, setiap kali melakukan sesuatu itu harus selalu win-win situasi dimanapun juga ya. Kayak saya misalnya, jadi saya seneng ngajarin orang di YouTube, pakai papan tulis doang, saya ngajarin nulis, lalu si Mbak Desi ngeliputin ini, habis itu kita posting. Lulus apa win-win? Win-win juga. Winnya apa buat orang yang dengerin? Jadi lebih cerdas. Saya kan capek habis jelasin kayak gitu. Apa untungnya saya? Apa untungnya? Ya keuntungannya adalah saya bisa mengisi kebutuhan saya untuk berbagi. Dan ketika saya senang berbagi, taunya ekornya mengikuti saya. Besoknya apa yang terjadi ketika saya gara-gara orang lihat saya di YouTube? Besoknya saya diundang orang, habis itu dibayar untuk bisa ngomong di perusahaan. Padahal nggak ada niatan buat mau boro-boro, mau itu apa ya, ngomong gratisan aja dengan senang hati dan udah biasa digratisin. Sekarang malah diundang orang untuk ngomong, dikasih waktu untuk ngomong sesuatu yang saya suka, dibayar pula lagi. Kan itu bukankah jadi satu, tidak perlu mengikuti ekor saya mengikuti kemanapun saya pergi. Paham teman-teman sekalian? Ya, itu kalau dalam di dunia, di Bhagavad Gita tuh ada, kalau Krishna ngajarin ke Arjuna adalah dibilang apa? Do not attach to the fruit of your action. Apa artinya? Janganlah kamu pamrih terhadap yang namanya buah daripada aksi perbuatan kamu. Kamu jalanin aja. Mande jadi trainer, udah baik aja ini apa ya? Taunya kliennya suka sama dia, baik ini apa, kadang-kadang sering dibeliin sepatu gitu ya, pas dari luar negeri tiba-tiba dikasih apa ya kan, entar tiba-tiba punya peluang apa lagi, ini apa, jadi punya sahabat banyak, ya bener ya, kayak gitu ya kan. Jadi itu padahal kan nggak niat kan, ibaratnya santai aja gitu. Paham ya teman-teman ya, jadi intinya itu. Nah ini juga sama teman-teman, dulu mau puasa gara-gara kepengen kurus, begitu sekarang udah puasa, dia tanya sama temannya, lo puasa berapa lama? Oh saya puasa 18 jam. Wah, gue udah 24 jam. Oh tapi saya juga pernah 24 jam. Wah, gue udah 36 jam. Saya sekali-sekali pernah loh mas ada 36 pernah. Wah, saya udah 72. Jauh banget. Jadi sibuk sama egonya terhadap kayak fastingannya. Ada juga orang ego kan, ibarat, oh kalau saya mah sekarang udah gak makan daging. Wah, udah gak makan daging saya sekarang, saya makannya cuma sayur, saya udah ini apa gitu. Ih kamu masih makan daging ya? Widih, kamu masih makan daging gimana sih kamu? Kamu masih ngerokok ya? Ih kamu masih ngerokok, paham gak maksudnya? Jadi sibuk dengan malah signifikansinya, padahal tujuannya dia melakukan fasting karena memang sehat, bukan karena ego fasting. Dulu dia lari, buat apa? Oh saya gemuk, saya kepengen lari, ya udah saya lari aja. Begitu dia lari 1 kilo dia ngos-ngosan, lama-lama dia lari, makin lama kuat, bisa 3 kilo, lama-lama kuat bisa 5 kilo, terakhirnya di Bali ada pertandingan lo lari lo, bisa 10 kilo, akhirnya dia ikut, begitu ikut, wih gila, ternyata saya bisa, kan bagus tuh ya kan, dia bilang wah gila bisa, besok kapan nih 21 nih ya, gitu kan, dia tiba-tiba mau ikut half maraton, begitu dia ikut half maraton, dia bilang wah nanti satu saat saya kepengen ikut maraton 42 km. Begitu 42 kilo, apa yang dia bilang? Ya ntar saya lagi kepengen nih Berlin, New York, lalu Tokyo, lalu Sydney, paham ya? Jadi sibuknya akhirnya dengan pernak-perniknya, tapi lupa bahwa sesungguhnya lari adalah sebuah metode, substansinya adalah sehat. Fasting, puasa adalah sebuah metode, substansinya adalah sehat. Ego lifting dulu kan nggak kuat kan, sekarang kuat, terakhirnya palanya kecekek, ya kan? Gara-gara kena ketiban dumbbell misalnya ya. Nah jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan kita lupa memahami substansi, tapi sibuk terperangkap dengan angka-angkanya. Nah ini teman-teman hanya sekedarnya cuma mau ngomongin, setiap teman-teman kerja atau aktivitas selalu ada yang disebut dengan namanya mengasah kemampuan kita untuk memimpin diri kita. Saya mau kemana? Kenapa saya mau jadi trainer? Oh trainer nanti bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oh ntar saya bisa punya penghasilan. Penghasilan saya bisa pakai buat ini. Kenapa saya mau sehat? Karena kalau sakit tuh mahal banget ya. Nanti kalau sampai kenapa-napa. Teman saya usia segini udah banyak yang serangan jantung. Udah ini apa. Bersyukur banget ya. Saya di sini jadi lebih sehat. Ini apa.
Jadi begin with an end in mind itu sesuatu yang ini. Nah ini yang saya sering cerita sama teman-teman sekalian. Ingat sekali lagi membayangkan kertas kosong. Saya tarik dari titik kiri ke ujung kanan, tarik satu. Saya tarik dari titik kanan ke ujung kiri, di bawah saya tarik satu. Begitu terjadinya close itu terjadi ada 4 kotak. Nah ada kotak 1, kotak 4, kotak 2, dan kotak 3. Nah itu yang disebut masing-masing kotak disebut dengan namanya kuadran. Nah kalau kita menggunakan kata-kata ada 2. Satu namanya mendesak, yang kedua penting. Nah, kuadran 1 adalah kuadran yang kalau ditanya apakah itu mendesak? Iya. Apakah itu penting? Iya. Contohnya misalnya tiba-tiba kita lagi sakit, ada anggota keluarga yang meninggal, tiba-tiba kita harus menjalankan kewajiban karena masih harus kerja, ada apa? Ya udah itu kuadran 1, nggak usah dibahas lah kuadran 1. Tapi yang kita mau bahas adalah kuadran kebalikannya daripada 1, yaitu adalah kuadran 4. Penting nggak? Enggak. Mendesak nggak? Enggak. Tapi kita lakuin. Iya. Apa itu? Apa itu? Lagi menyaksikan jalan sidangnya Ferdi Sambo sama lagi menyaksikan jalan sidangnya Baim Wong dan Paula. Paham ya teman-teman sekalian? Penting nggak? Enggak. Mendesak nggak? Enggak. Tapi kita ikutin nggak? Iya kita ikutin. Dia udah sampai mana nih kira-kira nih statusnya hari ini ya? Kayak gitu ya. Paham ya teman-teman sekalian ya? Nah jadi itu kuadran 4 teman-teman. Nah sekarang kuadran yang paling tricky dari semua, tricky itu artinya kuadran yang kita paling nggak sadar tapi waktu kita habis di kuadran tersebut. Yaitu adalah kuadran 3. Yaitu adalah kelihatannya mendesak tapi padahal nggak penting. Contoh, begitu ada orang lain baru posting tentang apa, kita liatin. Oh posting, oh ini baru nih, baru diposting nih, baru mendesak kan, berarti kan baru ya kan, baru. Terus ada grup WA, ada yang lagi kasih joke, tahu gak nih ada joke ini lucu, wah gue punya juga joke lagi yang lain, lempar lagi, oh gue juga ada. Terus pertanyaannya, mendesak gak seolah-olah harus dijawab? Iya. Belum lagi pas orang posting tuh, ada orang posting, ada 100 posting, dia nomor duluan langsung komennya dia apa? Pertama. Jadi kalau bisa seluruh yang diikutin, begitu dia posting, dia kalau bisa jadi yang posting pertama. Jadi dia pikir itu mendesak, dia harus lakukan. Kalau ditanya, penting nggak gitu? Nggak penting gitu. Dia lebih penting juara pertama di Olimpiade gitu. Nah dia juaranya di komen gitu ya kan. Di setiap, wah nanti kalau si Agnes Monica mau posting, pokoknya gue siap-siap aja nih. Nah langsung pertama nih gitu ya. Pertama gitu kan dia bilang. Nah jadi teman-teman sekalian, kita lihat kuadran 3 adalah kuadran yang paling tricky, di mana kita sehari-hari habis di sana. Kenapa? Karena kita scrolling terus kan. Nah jadi dari kuadran 1, 2, 3, kuadran mana yang teman-teman yang mau tuju, yang mau arah, ini yang disebutnya namanya first thing first managerial skill, yaitu ada kuadran 2. Kuadran 2 adalah kuadran yang dia bilang mendesak gak? Harus saat itu juga? Enggak. Tapi penting gak? Iya penting. Itu yang disebut yang namanya kuadran belajar. Itu yang disebut yang namanya kuadran latihan. Latihan kan bisa kapan aja. Tapi penting gak? Penting. Kalau ditanya mendesak ya enggak. Ya kalau ada kerjaan, ada kegiatan ya udah nggak bisa latihan ya. Tapi latihan penting kita jalankan. Nah jadi teman-teman, dari 24 jam hari kita, teman-teman nanti tinggal biar evaluasi aja. Saya banyak di mana. Kalau teman-teman misalnya lagi kerja nih, lagi nolongin orang, teman-teman lagi kerjaan, kita ada gak di kuadran 3? Kalau pas lagi trainer, ada klien, ada gak di kuadran 3 kita? Nggak ada kan? Karena apa? Karena itu sesuatu yang penting. Kalau kuadran 3 kan tidak penting kan gitu. Kuadran 4 penting nggak? Tidak penting juga dan tidak mendesak juga. Jadi kalau kita lagi kerja, kita pasti nggak bakal ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Tapi pada saat kita lagi nggak kerja, kita lagi nongkrong, lalu kita scrolling. Waktu kita scrolling, kita lihat ternyata ada motivasi yang bagus yang saya mau pelajari nih. Atau pas saya lagi scrolling, ternyata ada salah satu daripada fitness influencer lagi ngajarin diet, lagi apa. Ih, bagus banget nih kita ini. Kita catat atau kita apa. Kita ada di kuadran berapa? Waktu scrolling, kita lihat, kita belajar sama dia. Kuadran berapa? Kuadran 2. Nggak apa-apa. Makanya kenapa saya bilang sosial media jadikanlah apa? Informasi yang baik, jadikan apa? Edukasi yang baik, jadikan apa? Motivasi yang baik. Paham ya teman-teman sekalian? Tapi kalau seandainya kita nggak ada kerjaan, ngikutin ada bapak-bapak yang nari pakai bunga di sini gitu, nenek, kita ikutin terus tuh dia kan, bener kan? Begitu kita ngikutin dia, pas tadi gila gue udah setengah jam gue nge-scroll dia dengan gayanya nari yang berikutnya ya kan. Nah jadi poinnya saya bukan ngomongin ini bahwa saya tidak melakukan, justru maksud saya cerita.
Karena kita semua melakukannya. Paham ya teman-teman ya? Nah tapi kalau teman-teman paham kuadran ini, teman-teman sadar, gila gue satu hari gue udah di kuadran 4 sama 3 dari tadi. Gila udah ada 3 jam kali ini di kuadran itu ya kan, bener kan? Langsung enggak dong. Habis itu enggak udah gue latihan aja dulu. Enggak udah kerja aja kayak tadi pagi misalnya saya bangun saya bikin presentasi misalnya sama Desi ini apa. Nah, yang kayak gitu-gitu akhirnya kan ada kebermanfaatan ya kan, buktinya terjadi nih sekarang kita bisa ngobrol di sini. Ya kan? Nah, jadi poin saya sama teman-teman, apa yang membuat kita sukses? Tapi salah satunya ini disebutnya namanya skill of managerial kita. Itu dipengaruhi oleh apa? Kita bisa memprioritaskan mana yang kita mau dahulukan atau mana yang kita mau habiskan waktu kita. Rajinlah menghabiskan waktu di kuadran 2. Itu yang terjadi dengan saya. Orang lain zaman dulu malam-malam dia dugem, ini apa? Saya istirahat. Orang lain pagi dia nggak tahu ngapain, mungkin ini apa, atau siang dia ngapain kan, sore ngapain, jalan-jalan, nongkrong di Blok M kalau zaman dulu ini apa. Saya latihan, siang-siang lagi lari gitu, kan aneh kan ibaratnya kayak gitu. Orang lain lagi di mana, lagi apa, saya pas siang-siang lagi jemuran di genteng gitu kan. Mau jadi atlet padahal juara dapat apa nggak jelas ya kan, tapi ya udah nikmatin aja kan. Nah balik lagi, jadi tadi poin-poin saya dari poin 1, 2, 3, 4, 5, sebenarnya teman-teman nanti akan bisa lihat bahwa ternyata ketika kita jalanin itu ternyata sukses bisa mengikuti kita ya. Paham ya teman-teman ya? Itu aja. Nah ini yang saya sering, makanya kenapa kalau di Rai Fitness Bali sih mudah-mudahan ini udah terselenggara ya. Jadi kayak trainer misalnya, kalau bisa mengajarkanlah dengan mencontohkan. Kan teman-teman di sini kan semua badannya bagus, ini apa. Jangan trainernya, salesnya atau mungkin HK atau mungkin sekedar cuma di kafe badannya juga bisa bagus kan bisa. Ya teman-teman di kafe ikutan latihan, misalnya Emma gitu, latihan dia kepengen mau langsing misalnya. Iya kan, ya kan maksudnya itu memberikan contoh yang bagus kan buat orang bahwa ada keinginan untuk mau punya pola hidup yang sehat karena memang industrinya sendiri kan industri kesehatan kan. Jadi ini persis mirip kayak logo di SMA kita waktu OSIS zaman dulu, logonya adalah Tutwuri Handayani. Artinya apa? Kalau Tutwuri Handayani artinya apa? Artinya mengajarkan dengan mencontohkan ya. Oke lanjut lagi teman-teman. Nah ini yang saya sering katakan sama teman-teman. Kenapa 75% orang gagal diet? Jawabannya adalah apa? Gara-gara karena melakukan segala sesuatu yang berkorban. Nah jadi kalau 95% wanita gagal diet karena dia merasa berkorban makanya dia nggak berhasil, itu menggambarkan bahwa badan kita terlalu cerdas untuk dibohongi. Nah mau tahu badan terlalu cerdas untuk dibohongi, nah kita belajar dari salah satu ceritanya, itu judulnya namanya Death of Ivan Illich. Death of Ivan Illich itu ada sebuah buku novel dari salah satu sastrawan terkenal dari Rusia namanya Leo Tolstoy. Nah judul bukunya itu adalah Matinya si Ivan Illich. Nah kalau Ivan Illich di Indonesia diartikan sebagai siapa? Misalnya Ivan Illich di Indonesia, kita cari aja deh salah satu pejabat di Indonesia yang dianggap sukses dalam hal karir, lalu kaya, lalu dalam hal reputasinya juga bagus, ini apa. Jadi semua orang beranggapan adalah bahwa dia itu hebat dan kaya. Nah si Ivan Illich adalah dia kalau nggak salah seorang hakim atau apa gitu. Dia sukses, jadi dia kaya, dia terhormat, dan dia dihargai. Tapi apa yang terjadi di buku ini, di chapter terakhir, di In His Own Deathbed, pada saat diranjang sebelum Ivan Illich meninggal, dia pegang tangan istrinya, lalu dia bilang apa ke tangan istrinya sebelum dia meninggal. Istrinya sampai kaget. Jadi dia bilang apa? Kan biasanya kan, aduh lega banget ya, akhirnya saya bersyukur saya punya kehidupan di mana saya bisa memberikan kebaikan bagi banyak orang, ya kan gitu ya. Dia nggak ngomong gitu, si Ivan Illich, padahal udah kaya, padahal udah terkenal, padahal reputasinya bagus. Sebelum dia mati dia bilang sama istrinya, dia bilang gini, wah saya hidup saya nyesel banget, jangan-jangan saya salah jalan nih gitu. Jadi dia ngomong salah jalan, habis itu dia mati. Kalau bahasa Inggrisnya, what if my whole life has been wrong? Tek, mati dia langsung. Nah jadi buku ini ditulis oleh Leo Tolstoy untuk menggambarkan, memberikan pesan kepada kita adalah bahwa don't die with your music still in you. Janganlah kamu sebelum mati, kamu membiarkan musik atau panggilan hati kamu masih ada di dalam diri kamu. Mainkan musik kamu sendiri, jangan mainkan musik orang lain. Ini sebenarnya bersyukur hari ini kebetulan karena saya ngomongnya bukan di perusahaan nih, ngomongnya di gym lah ya. Di gym hampir sebagian rata-rata ya mungkin nggak 100% juga, sebagian di sini juga kan ada yang mungkin, duh saya sih malas ya, yang penting ada kerjaan ya udah nggak apa-apa. Tapi sebagian rata-rata nih kayak kalau saya lihat
kan pada seneng ya. Apalagi jadi trainer ya, kalau jadi trainer kelihatan banget gitu kayaknya emang kepengen itu. Kayak Mas Halim lulusan daripada Monash University di Melbourne, kan lulusan sarjana ekonomi daripada Australia, kan dia tinggal di multinational corporation aja, balik ke Indonesia, yang ada bersedia untuk ikutan sama saya jadi miskin gitu loh. Kan nggak fair banget sebenarnya buat dia. Saya bilang, ngapain bro ikutan sama saya nggak punya apa-apa. Ya udah nggak apa-apa lah, kita bikin Ra Institute lah, kita bikin apa. Puluhan tahun muridnya saya cuma 6-15 orang doang dari 2006. Baru punya murid 50 orang kapan coba? Setelah Covid, tahun 2020-an ke atas, 2022 bener ya, gak 21, 22. Itu kan artinya apa? Gimana nggak miskin apa dulu? Kayak dulu Mas Ali mobilnya apa itu, cuma mobil carry aja apa ya kan, susah ini apa gitu. Nah poin dari cerita ini adalah teman-teman sekalian, si Leo Tolstoy cuma cerita sama kita bilang bahwa meskipun orang lain pikir kita itu hebat dari luarnya, tapi apa yang ada di dalam hati itu yang tahu kita. Nah jadi istrinya kaget ternyata waktu si Ivan Illich itu pada saat sebelum dia meninggal, dia malah bilang kepada istrinya bahwa ternyata dia bilang ini adalah bukan hidup yang saya mau yang lain gitu. Makanya kan banyak orang yang ntar sukses jadi jenderal tentara atau sukses jadi pejabat direktur ini apa, tapi pada dasarnya sebenarnya dia senangnya apa? Senangnya berkebun, senangnya apa? Main sama kucing, senangnya apa? Senangnya malah bikin kopi, barista, ya kan, bener kan? Senangnya apa? Ternyata senangnya ternyata mungkin berpetualangan atau misalnya apa, adventure, ya kan? Tapi padahal dia adalah pejabat di apa, yang ngurusin apa, ini apa. Jadi hatinya nggak ada di sana gitu. Nah jadi poin dari cerita ini adalah saya cuma cerita sama teman-teman sekalian, bersyukurlah kita masuk di dalam 30% daripada 100% orang yang hidup karena panggilan hati. 70% daripada manusia menjalankan pekerjaannya bukan karena panggilan hati, tapi karena panggilan kebutuhan. Jadi nggak senang. Saya nggak tahu kayak Mas Nawi itu seneng nggak tuh jadi kontraktor gitu ya, ngurusin gitu. Tiap hari mikirin semen sama pasir, sama ntar ngurusin ini apa, nggak tahu ya gitu ya. Tapi kalau memang ada orang yang memang senang. Nah tapi ada istilah yang mengatakan apa teman-teman sekalian? Bersyukurlah kalau kita melakukan sesuatu karena itu adalah sesuatu yang kita cintai. Tapi kalau kita bisa melakukan sesuatu yang kita cintai, apa yang kita lakukan? Belajar mencintai apa yang kita kerjakan. Nah pada saat itu juga sama. Saya belajar mau mencintai pekerjaan saya meskipun saya jadi ASN doang, atau saya jadi pegawai negeri aja, atau saya jadi karyawan aja. Tapi saya mau mencintai apa yang saya kerjakan. Kenapa? Karena dengan saya menikmati pekerjaan saya dan saya performanya baik, nanti hasil daripada kerja keras saya, penghasilan saya, gaji saya mungkin bisa saya manfaatkan untuk orang yang saya kasihi di rumah, yang ternyata kan jadi seneng juga kan ketika bisa ngasih ke orangnya, kan bener kan? Jadi passionnya cuma nggak langsung gitu. Paham ya teman-teman? Makanya kenapa ada istilah orang bilang hanya manusialah yang bisa stres. Tumbuhan dan binatang itu nggak bisa stres gitu. Jadi kalau istilahnya orang bilang kayak contohnya misalnya tidak ada, misalnya kayak pohon kelapa kita lihat, gila kasihan ini pohon kelapa depresi nih, dia nih yang ini nih dia depresi nih, kayaknya lagi stres. Nggak ada gitu. Nggak pernah ada pohon kelapa yang stres. Nggak ada kupu-kupu lagi jalan kita bilang, oh gila nih kupu-kupu lagi stres. Nggak ada. Yang kalau seandainya misalnya ada binatang yang stres tuh cuma apa? Cuma anjing dan kucing. Kenapa? Karena keseringan main sama manusia. Jadi nggak ada yang stres gitu ya. Jadi yang stres itu cuma manusia. Jadi makanya hati-hati ya dengan manusia. Nah ini teman-teman di sini. Nah ini salah satu prinsip yang saya mau katakan sama teman-teman sekalian. Ini sebenarnya ilmu daripada kita sebagai, kalau Rai Fitness itu sebagai puskesmas kan, yang sesungguhnya, bener gak? Kita di sini nggak ngajarin pengobatan, bener gak? Kita ngajarinnya apa? Preventif, promotif, apa artinya? Mengajarkan pencegahan, bener kan? Nah jadi teman-teman kita lihat di sini, pencegahan hanya terjadi kalau apa? Kita merubah perilaku kita dengan cara mencari sehat ke dalam. Tapi orang lain mencari sehat kemana? Dia beli keluar. Nah kalau teman-teman di sini pola hidupnya baik, hatinya baik, ininya apa? Nggak perlu botak-botok, suntak-suntik. Lalu ini di fillerin, dimasuk-masukin, bener gak? Lama-lama kan bentuknya mukanya kan kayak aneh-aneh kan? Cewek hobi nyuntikin muka, cowok hobi nyuntikin pantat, ya kan? Nggak, iya kan? Bener kan? Iya kan? Steroid yang cowok,
Kalau yang sekarang berubah namanya, bukan steroid, peptide. Kalau peptide aman. Ya kan, padahal baby dosis ya kan. Ya, tapi kan sama kayak cewek juga sama. Saya nggak operasi plastik, hanya cuma filler, tarik benang apa dulu. Zaman dulu jeans dipermak, sekarang muka dipermak. Kacau juga. Tapi poinnya dari cerita ini adalah hanya cuma mau bilang, belajarlah dari apa? Belajarlah dari cerita Michelangelo, seorang seniman Italia yang membuat patung David. Tahu patung David gak? Dulu kenapa dibikin patung David? Karena David adalah cerminan representasi daripada apa? The poster of underdog. Artinya apa? Dia pernah dengar gak David kecil? Yang gede siapa? Goliat. David lawan Goliat menang siapa? Menang siapa? David kecil lawan Goliat menang siapa? Menang David. Jadi David bisa mengalahkan yang gede. Nah, ketika David menang melawan Goliat, makanya kenapa diabadikanlah patungnya di Florence, Itali, di Florencia di Itali, patung David. Judulnya adalah si pembunuh giant, Story of Il Gigante. Il Gigante giant kan? Dia yang bunuh giant, yang membunuh si Goliath. Nah, patungnya bagus sekali dari sebuah batu marmer, tuh bentuknya kayak gitu patungnya. Sebenarnya dia nggak agak telanjang ya, dia ke bawah gitu. Ya, tapi dipotong aja di sini karena bukan muhrimnya ya. Nah, ini si patung ini dia dibikin dari sebuah batu marmer, dibikinlah si David sama si Michelangelo. Pada saat Michelangelo lagi hidup ditanya Michelangelo, kok kamu bisa bikin patung David sebagus itu dari sebuah batu marmer? Gimana caranya? Apa jawabannya Michelangelo? Nah, ini yang teman-teman mesti paham. Jawabannya adalah apa? Saya tidak membuat David. David sudah ada di dalam batu itu. Apa yang saya lakukan? Saya hanya membuang yang menutupinya. I only chip away the excess. Apa moral dari cerita ini? Moral dari cerita ini adalah apa? There's a David, ada David di dalam diri setiap manusia. Kalau seandainya kita merasa bilang saya ini malas, sebenarnya saya ini adalah orang rajin yang tertutup oleh kemalasan. Kalau seandainya saya ini misalnya saya bilang saya ini bodoh, sesungguhnya saya adalah orang yang pintar yang tertutup oleh kebodohan karena tidak mau belajar. Termasuk juga teman-teman semua di sini punya six pack, cuma ketutupan. Nah, Bapak paham ya? Nah, kenapa jadi Emma yang ya kan? Jadi bukan six pack-nya nggak ada, tapi dia ketutupan. Makanya yang ketutupanlah yang dibuang. Nah, jadi moral dari cerita ini teman-teman sekalian, kita bisa mencari sesuatu dari luar. Mau cari cantik, mau beli dari luar. Suntik apa, tarik apa, mesti operasi apa. Mau sehat, beli dari luar. Oh, kenal sama obat apa, rumah sakit apa, semuanya boleh. Tapi ada cara lain. Cara lain yaitu adalah dengan cara mencari dari dalam. Nah, ini yang disebut namanya asuransi personal. Yaitu adalah apa? Yaitu adalah kita bukannya cari keluar, carilah ke dalam. Nah, ini sebagai salah satu cerita, itu judul ceritanya namanya Story of 10 Men. Artinya apa judulnya? Cerita dari orang ke-10. Nah, suatu ketika, nih ceritanya nih gampang. 10 orang karyawan di Rai Fitness pergi, kemarin kan abis ngapain Mang waktu itu? Kemarin bikin acara liburan ya, kemana itu? Ke Jogja. Nah, liburan ke Jogja, camping. Nih si 10 karyawan ini. Nah, begitu 10 karyawan ini camping, nah di tempat camping itu ada satu sungai. Sungainya agak gede sih, lebar. Nah, si 10 karyawan Rai Fitness ini dia ikutan dia melewatilah si sungai itu. Nah, begitu dia melewati sungai itu, apa yang terjadi? Begitu sampai di seberang, ternyata yang tadinya suasananya meriah dan suasananya ceria, mendadak suasananya langsung burem dan suasananya mendadak langsung sedih. Kenapa? Karena ternyata ketika si 10 orang ini dia nyebrang, ternyata salah satu terbawa arus. Taunya dari mana? Taunya dari ketika teman-temannya begitu nyebrang, teman-temannya ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Panik dia. Nah, ya kan? Panik dia. Orang bilang, masa sih tinggal 9? Coba saya ngitung. Si Chandra ikutan ngitung. Coba bilang beli komang mana sih saya ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya benar cuma 9. Wah gimana, panik lagi. Hadib juga. Oh enggak sini lo semua nggak bisa ngitung. Sini gue yang ngitung.
Ardip hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bener 9 hilang 1 gitu. Wah, jadi pada sedih semua karena salah satu karyawan Rai Fitness itu kita harus ikut bela sungkawa ya. Karena terbawa arus. Nah, tapi Emma yang kebetulan paling bijaksana di sana, dia tersenyum sambil berkata kepada teman-temannya, "Wahai Chandra, sini kamu ya. Coba kamu hitung," katanya Emma. "Coba kamu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul kan?" Sama Emma apain? Tangannya dia. Tangannya dibalikin, lalu tunjuk dirinya, yaitu 10. Dia adalah orang yang ke-10. Nah, ini adalah sebuah cerita konyol karena semua orang tahu pas ngitung pasti dia akan nunjukkan dirinya terakhir. Tapi dalam kehidupan kita nyari kaya, nyari bahagia, nyari sehat, semuanya nyarinya keluar, lupa menunjuk ke dalam, bahwa yang membuat dia gendut bukan karena nenek moyangnya, bukan karena bakmi sama si Wismi atau si Mi apalagi yang lain lagi di sana, tapi karena begitu dia tunjuk ke dalam dirinya ternyata dia memang tidak puasa, dia nggak olahraga, dia nggak itu, paham ya teman-teman sekalian. Nah, jadi moral dari cerita ini adalah teman-teman sekalian, selalu setiap kita punya masalah, punya apa, tunjuk ke diri kita, jangan tunjuk orang lain. Kali jangan-jangan ada perilaku yang saya bisa rubah. Setuju? Oke, ya. Ini itu ya. Terima kasih pada Emma. Nah, ini yang saya cuma mau cerita aja. Teman-teman lihat gak, di situ ada burung ya. Nah, situ ada kebo ya. Betul ya? Nah, jadi suatu ketika, ini unik nih. Burung saking gak pedenya, jadi dia pikir, saya nggak mungkin bisa terbang tinggi, nggak mungkin. Kalau terbang pendek-pendek sih bisa ya, tapi kalau terbang tinggi itu nggak mungkin. Saya harus beli apa ya supaya biar bisa terbang tinggi? Nah, kan bener kan? Burung aja salah paham. Jadi dia bilang, kayaknya nggak mungkin ya gue bisa terbang tinggi. Dia ngeliat tuh ada ruko, 3 ruko. Dia bilang, kapan ya suatu saat saya bisa ada di ruko di lantai 3? Dia bilang, kapan? Ya otomatis si kebo ngeliat kan, wah lumayan nih bisa gue bisnisin, ya kan? Bener kan? Burung sini loh. Oh iya, lo mana bisa lo bisa terbang kayak gitu, lo nggak mungkin bisa terbang. Padahal dia ngomong sama burung, ya kan? Si kebo dia ngomong sama burung. Kebonya bilang gini aja deh, burung, lo mau gak? Gue bisa bikin lo bisa terbang. Nah, si kebo pinter kan, kebo tahu bahwa burung pada dasarnya bisa terbang kan, ya kan? Cuma dia nggak yakin aja kan sama dirinya. Jadi kebonya bilang, udah lo bayar gue, ntar gue bikin lo terbang. Mau gak? Gimana caranya? Udah lo nurut aja, bayar dulu. Dibayarlah 100.000. Begitu bayar 100.000, nih gue kasih, ntar lo makan ya. Apa yang dikasih sama si kebo? Kotorannya dia. Dia masukin dalam pil, dikasihin sama dia. Ini lo makan nih obatnya, dimakan sama burung, lo pasti bisa terbang ke lantai 1. Coba lo kepakin gini nih. Coba lantai. Nih, habis makan. Ingat jangan lupa, sebelum lo kepak makan dulu tuh itu gue ya. Dia makan kan, begitu dia makan apa yang terjadi? Ternyata burungnya berhasil ke lantai 1. Wah, burungnya happy banget. Kebo bilang, tuh kan bener kan? Lo mau gak ke lantai 2? Oh, apa bisa? Bayar dulu. Dia bilang, ya kan? Suruh bayar lagi berapa? 200.000. Dia bilang, ya kan? Bayarnya 200.000. Dia pup lagi, dia taruhin lagi 2 tablet, dia kasih lah. Nih, sekarang saya kasih dosisnya yang lebih gede lagi, ya kan? Nanti kamu pasti bisa. Coba, yang penting pokoknya makan 2 itu lo kepakin lebih kuat lagi. Pasti bisa ke lantai 2. Apa yang terjadi? Ternyata benar dia bisa ke lantai 2. Dan selanjutnya dia melakukan hal itu juga. Mau gak kalau di lantai 3? Ya kan? Kebonya bilang, udah ayo. Nih, kalau lo mau lo bayar lagi 300.000. Akhirnya dibayar, dikasih lagi 3 kapsul itu tadi dari kotorannya si kebo tersebut. Dia makan, coba gini-gini. Ternyata benar tuh burung. Pas dia kepak-kepak, akhirnya berhasil ke lantai 3. Burungnya langsung gini, wah berhasil saya ke lantai 3. Dia seneng, happy di ruko di lantai 3. Wah saya berhasil, seneng. Pas dia lagi seneng-seneng gini, wah berhasil, lama-lama dia tiba-tiba kayak ayah kelengan-kelengan gitu. Gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan makan telai kebo kan. Kelengan-kelengan gitu, taunya apa yang terjadi? Buk, jatuh ke bawah, tewas burungnya. Ya udah gitu aja ceritanya. Apa moral dari cerita ini teman-teman sekalian? Apa moral dari cerita ini? Moral dari cerita ini adalah sebagai berikut. Kotoran kerbau. Apa bahasa Inggrisnya kotoran kerbau? Paham ya? Bullshit. Iya kan?
Bullshit artinya apa kalau bahasa Indonesianya? Omong kosong. Jadi bullshit can take you to the top. Dia bisa akan bikin kamu naik ke atas. Tapi it won't last long. Tidak akan bertahan lama. Jadi ketika kita korupsi, ketika kita pakai steroid, ketika kita suntik tarik benang apa segala, semua filler, botok apa segala, dia bisa bikin kamu kelihatannya cantik. Kapan? Sekarang. Bisa bikin kaya kapan? Sekarang. Seolah-olah bisa bikin bahagia kapan? Sekarang. Tapi nggak akan bertahan lama. Bullshit can take you to the top, but it won't last long. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan mentalitas yang selalu beranggapan adalah bahwa mana ada natural bodybuilding, mana ada orang yang nggak korup, mana ada bisa punya temen tapi tanpa nggak disodorin, mana ada cewek yang mau sama cowok yang miskin, ini apa, semua cewek materai, ini apa. Apapun ngomong kayak gitu teman-teman, silahkan aja. Tapi jawabannya balik lagi, semua yang kita lakukan dengan cara yang salah, dengan cara yang shortcut, dengan cara yang jalan pintas, kita harus hidup dengan konsekuensi pilihannya. Setuju teman-teman? Ya, ngerti ya? Oke, boleh tepuk tangan deh buat kita semua. Ya, jadi teman-teman, ini yang saya sering katakan sama teman-teman. Jadi bahaya terbesar bukannya ketika kita punya cita-cita tinggi dan taunya nggak mampu meraihnya. Nggak apa-apa sebenarnya. Tapi bahaya terbesar adalah cita-citanya rendah, kita yakini dan kita yang lakukan. Yang kayak saya bilang, bisa nggak kita punya badan bagus nggak usah pakai steroid? Bisa aja. Yakin tuh bisa improve? Bisa. Ya udah, badannya ini bisa, semuanya bisa. Udah latihan aja. Ternyata bisa ya bagus. Ternyata nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita bilang, oh nggak mungkin, nggak bakal bisa, nggak apa, dari sekarang udah pada nyuntik. Bahaya terbesar adalah bukan ketika cita-cita kita yang tinggi dan tidak mau meraihnya, tapi bahaya terbesar adalah ketika kita cita-cita yang rendah, itu yang kita lakukan, dan itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Hati-hati di sana aja, ya teman-teman ya. Ya cuma itu aja. Dalam hal kesehatan di Indonesia pun sama. Udah umur 40 tahun mau apa lagi sih, bisa apa? Udah umur 50 ya udah harus tergantung obat lah, udah nggak bisa apa-apa. Udah umur 60 mau ngapain lagi sih, mau ini lagi, mau sama anak muda mau ngapain sih? Apa aja terus diyakini sama dia, silahkan aja. Tapi kalau kita punya cita-cita tinggi, kita bisa bilang bahwa ibarat kita hidup sampai tua, bisa nggak sakit? Bisa nggak? Bisa, karena sakit tidak kepasti. Ya, yang pasti apa? Mati. Ya, paham ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini yang saya sering katakan, kelebihannya daripada orang Bali adalah apa? Kalau di luar negeri atau di luar Bali, tahun baru dirayakan dengan kebisingan. Pakai apa? Pakai trompet, pakai apa lagi? Pakai apa namanya? Petasan ya, ini apa. Tapi kalau di Bali, tahun baru Saka dirayakan dengan apa? Keheningan, kesunyian. Nah, makanya kenapa ada istilah orang bilang, ternyata di dalam sebuah keheningan terdengar suara hati, di dalam kebisingan terdengar suara kepala. Jadi rajinlah kita untuk apa? Untuk bersahabat dengan sepi. Makanya kenapa ada istilah, kalau istilahnya kalau teman-teman pernah dengar, tong isi mendem bunyinya, bener gak? Bener gak? Tong isi mendem bunyinya, betul ya? Tapi ketika isinya dibuang jadi kosong, jadi sepi, bunyinya jadi apa? Paham ya teman-teman sekalian? Nah, jadi tiba-tiba ketika kita justru pas lagi malah sembahyang, kita justru malah apa ya namanya istilahnya, mungkin meditasi atau kita dekat dengan sebuah kesepian, ternyata kita mendapatkan sebuah kekuatan. Nah, cuma memang balik lagi, saya tanya teman-teman di sini, siapa yang pernah merasa kesepian? Angkat tangan. Siapa yang sering merasa kesepian, angkat tangan? Ya, pada malu semua ya. Kita semua sering merasa kesepian ya, betul ya. Tapi saya kasih tahu, ada istilah yang mengatakan kalau kesepian bahasa Inggrisnya apa? Kesepian bahasa Inggrisnya apa? Lonely, itu artinya sepi. Kalau kesepian, loneliness ya. Nah, jadi ada istilah yang mengatakan adalah bahwa kita tidak bisa sepi katanya, kecuali apa? Orang bilang katanya, kamu tidak akan pernah bisa kesepian kecuali apa? Kecuali kamu nggak suka sama orang yang kamu ajak sepi. Saya ulang sekali lagi, you cannot be lonely unless you don't like the person you are alone with.
kamu tidak bisa kesepian kecuali kamu gak suka sama orang yang kamu ajak sepi. Pertanyaannya, siapa yang kamu ajak sepi? Yaitu siapa? Diri sendiri. Saya suka gak sama diri saya? Gak suka. Makanya kenapa jadi akhirnya takut sepi? Karena saya harus berhadapan sama diri saya. Nah kalau saya gak suka sama diri saya, lalu mengharapkan orang lain suka sama saya, gak terjadi. Makanya kenapa orang yang kesepian datang ke klub malam, ketemu sama orang-orang yang sepi juga kan, sama-sama. Habis itu ditambahin pakai alkohol sama lagu kan, wah gini happy. Begitu kelar besok pagi, langsung kelar, selesai pagi-pagi bangun pada nangis semua, kesepian, teler, ya kan? Bener gak kayak gitu? Ya gak? Karena memang pada dasarnya dia memang tidak suka sama dirinya sendiri. Makanya kenapa belajar bersahabat dengan kesepian akan membuat kita pelan-pelan mulai menyenangi diri kita sendiri. Jadi orang yang sering kan takut sendiri, nggak mau sendiri. Nah nanti teman-teman yuk belajar. Makanya kenapa orang disuruh sholat, kenapa orang disuruh sembahyang, kenapa orang apa? Karena diajarin untuk belajar sendiri. Kenapa? Karena terakhirnya kita lahirnya berdua apa bertiga apa berkomunitas gitu ya. Ya satu geng Rai Fitness semua ya keluar dari rahim ibunya gitu ya kan, enggak ya kan, sendiri-sendiri. Begitu mati katanya kan ada orang bilang, jangan lo foto bertiga. Kenapa? Karena kalau foto bertiga salah satu ntar mati, ya kan, mati duluan, ya kan. Nah jadi maunya apa? Karena dia maunya matinya bareng, ya kan. Jadi kalau bisa matinya bareng ya gitu. Dia nggak mau ya, dia di mana-mana semua orang mati sendiri-sendiri gitu. Jadi mau foto bertiga, mau foto berlima, ya kan. Sebenarnya nggak masalah gitu. Nah iya takut ya. Nah, jadi poin dari cerita ini teman-teman sekalian, ini yang saya mau katakan sama teman-teman ya, kita lihat di sini. Ini nextnya, sorry. Nah, ini ya. Nah, jadi teman-teman, bagaimana caranya kita belajar dekat dengan sepi? Satu adalah dekat dengan alam. Nah, paling gampang kalau di Bali dekat dengan alam, kena sinar matahari, kena udara segar, menginjakan kaki di pantai, di pasir. Apalagi kalau dekat dengan alam, ibaratnya apa? Kalau yang gampang misalnya kayak dekat dengan pohon, ngobrol sama pohon, ngobrol sama tanaman, ngobrol sama anjing, ngobrol sama kucing, teman-teman, ngobrol sama sesama manusia, orang yang ini. Makanya kenapa dulu di musim infeksi kemarin lagi COVID terjadi yang namanya social isolasi. Itu makanya kenapa terjadi aktivasi yang namanya molecule of loneliness, orang tua pada kesepian. Makanya kenapa semua demensia. Nah, sekarang kita melakukan sosialisasi. Nah makanya memperkuat, makanya dekat dengan alam. Yang kedua, belajar tidak berasumsi. Nah gimana caranya? Gampang, pokoknya cara ngetesnya, begitu kita lihat sosial media, begitu ada orang postingan yang aneh-aneh, kita senyum aja ngeliatin. Pokoknya saya udah dikasih tugas sama beli ade, selama 5 menit saya nggak boleh komen. Jadi belajar, nggak usah komen. Kalau nanti ada Lauren tiba-tiba dia nyetopin motor-motor gitu ya, karena dia kepengen jadi polisi, nggak kesampaian ya kan. Jadi wah ya stop gitu kan, itu kita kepengen kan komentar kan, ini lu ngapain sih, lu binaraga udah gitu, ngapain ngurusin urusan begitu ya kan. Tapi kan belajar nggak usah komentar, biarin Lauren belajar dengan dirinya sendiri ya, betul ya kan. Tiba-tiba mendadak Denada bentuknya berubah gitu ya, mukanya gitu, bawah pasti udah mau komen nih gini nih. Ini komen nih miripnya kayak siapa nih ya kira-kira ya kan. Tapi belajar tidak berkomentar, diem aja. Nah nanti ketika kita bisa belajar nggak komen selama 5 menit, ternyata nanti teman-teman bisa belajar nggak berkomen selama 50 menit. Setelah nggak berkomen selama 1 jam, ternyata teman-teman bisa belajar tidak berkomen selama 1 hari. Setelah nggak komen 1 hari, teman-teman bisa komen selama 1 minggu nggak komen. Akhirnya kita tidak menjadi orang yang judgmental. Jadi begitu ngelihat ada orang, ada yang suka nyiumin pohon, ada yang suka ini, ada yang suka ini apa, kita diam aja biarin aja. Setiap orang punya perjalanan masing-masing. Dulu saya kesel banget ngelihat orang pakai steroid ini apa gitu. Sekarang apa ya udah dikasih tahu kan nggak baik buat ini. Tapi kan dia mau jalanin dan menurut dia itu yang benar kan. Apalagi zaman sekarang bangga banget. Gimana lo cycle lo berapa gini? Oh ya gimana cycle pertama lo ini apa gitu ya, bikin cerita-cerita gitu. Ya yang lebih lucu tujuannya adalah dia bilang apa tujuannya? Dia bilang bahwa iya enggak, kita cuma ngasih tahu bahwa kita semua dulu di awal pernah salah cycle gitu. Oh berarti kalau sekarang udah bener cycle-nya. Jadi oh iya gitu juga ya. Itu kayak koruptor lagi bilang siapa yang dulu kemarin pernah ketangkep sama KPK? Wah gitu, wah iya kita dulu pernah ketangkep ya, kalau sekarang udah korupsi udah nggak ketangkep lagi kata dia.
Udah mati loh, tapi kan bukan ke korupsi yang baik ya kalau nggak salah ya gitu. Tapi balik lagi, apakah kita mesti berkomentar? Keinginan kan, kepengen komen kan, tapi belajar untuk tidak berkomen. Karena ketika kita belajar tidak berkomen, akhirnya ya udah, begitu kita ngelihat ada yang aneh-aneh di sekitar kita, ya udah kita diam aja ya. Apalagi kayak kita di gym kita kayak gini kan, di gym kita gini kan pasti banyak banget kan orang yang unik-unik kan yang datang ke gym kan. Jadi trainer juga jangan punya look yang judgmental kan, makanya kenapa orang jadi kok member latihan kok diliatin, padahal mungkin kalau Tena kan ngeliatin kan kayak maksudnya maksudnya menolongin kan gitu, tapi kan pesannya kayak dalam kepala dia waktu Tena gini ibaratnya, lu siapa nih, lo udah jelek badannya, bule lagi nih, lo nggak tahu lo badan jelek ke begini, lo ngapain lo datang sini nih, gila nih apa gitu. Padahal hatinya Tena nggak gitu, tapi asumsi orang begitu. Nah makanya maksud saya kita belajar untuk ibaratnya, pas kita ngelihat ada orang gitu ya udah. Kalau gimana ya tinggal bilang aja Tena, misalnya datengin langsung, nggak usah lihat-lihat atau apa kesannya kita menghakimi kan. Kita bilang aja, sir, excuse me, if you need help, let me know, I'm working here, gitu kan. Oh iya gitu dia, oh iya kan orang gitu kan. Kadang-kadang sering kan begitu kita ngomongin itu ternyata maksudnya itu ya kan. Tapi kan kalau orang diem aja kayak Eka lihat gini ini kan dia kan bijaksana dia gini. Dia lihat gini kan, dia gitu yang bijaksana gitu. Tapi kalau orang ngeliatin, gila tuh orang udah badan gede ngeliatin gua mulu gitu. Jangan-jangan wah gua mau diapain ya sama dia. Nah, lo sok latihan sini ya, ngangkat lo lihat lo ntar motor lo gua kerjain lo. Di kepala dia begitu gitu Eka gitu. Jadi maksudnya teman-teman tolong ibaratnya kayak kita tidak punya judgement atau penghakiman terhadap itu ya. Dan yang terakhir adalah kalau orang Bali pranayama, makanya kenapa setelah asana pada saat melakukan trisanya, karena balik lagi gerakan nafas kita adalah gerakan pikiran kita. Kalau kita lagi kesal, lagi marah, nafas kita pendek dan cepat. Ketika kita lagi senang, lagi happy, nafas kita panjang dan pelan. Nah, panjang dan pelan, teman-teman lihat di sini adalah ini yang namanya, makanya kenapa badannya jadi kuat kalau kita nafasnya lebih dalam. Karena untuk membuat nafasnya panjang keluarnya, jadi panjang nafas keluar kayak kalau kita lega, gitu ya kan? Kalau nafas kita lepas semuanya, atau pakai hidung kita tuh lepas, kalau nafas kita panjang keluar itu pasti badan kita kuat. Tapi kalau kita nah ini pasti pendek dan cepat, pasti biasanya kepala kita masih mengasosiasikan sesuatu sebagai ancaman. Misalnya, kalau zaman dulu orang ancaman karena macan, mungkin karena singa, mungkin karena beruang. Kalau hari ini kan ancaman karena cicilan ya. Nah ketika, wah ini udah tanggal 25 nih gitu ya, tanggal 25 udah panik gitu kan. Nah pada saat itu, nah makanya kenapa orang bilang sabar-sabar, yuk tarik nafas dalam, buang nafas panjang. Ini yang saya sering ceritakan, saya bilang makanya kenapa 2 dari 3 pria merokok, kan alasannya kan di sini. Karena ketika dia ngerokok, meskipun dengan permasalahan yang ribut di sana, tapi ketika dia tarik nafas lebih dalam, buang nafas lebih panjang, dia punya ada rasa lebih tenang. Itu masalahnya. Jadi makanya kenapa susah mau bilangin orang jangan ngerokok, karena orang yang ngerokok bukan orang yang bodoh. Orang yang pinter, S1, S2, S3, mau profesor, mau dokter, mau semua, kalau bilang ya dia ngerokok kenapa coba? Jawabannya karena merokok mengaktifasi yang namanya parasympathetic nervous system. Makanya kenapa kalau ngerti ini akhirnya jadi ngerti, oh iya, makanya kenapa orang ngerokok dari smoking pindah ke vaping. Kenapa gampang? Karena tidak ada aktivitas tarik dan buang nafas yang ditinggalkan. Jadi begitu dia pindah ke sini, dia sama juga kan pakai itu kan. Nah jadi dia nggak ngerasa ini, padahal kan dulu suruh berhenti orang ngerokok susah. Tapi kenapa dia tiba-tiba sekarang bisa nggak ngerokok dan bisa langsung vaping? Karena ada tarik dan buang nafas. Nah makanya nanti ke depannya siapa tahu ternyata aktivitas vaping atau apapun yang lainnya ternyata pelan-pelan bisa diminimalisasi side effect-nya. Dan akhirnya satu saat akhirnya makanya kayak saya bilang, apa aja yang bisa membuat nafas kita bisa pendek, bisa panjang dan pelan, yaitu adalah yang tadi saya katakan tadi kan, dengan dekat dengan alam, dengan dekat dengan orang yang dikasihi. Habis olahraga nafas kita teratur gak? Teratur. Dekat dengan kesenian nafas kita teratur gak? Teratur. Bermantram misalnya kalau orang Bali, kalau orang Islam misalnya ha ilaha illallah misalnya.
Atau misalnya puji-pujian kaum Kristiani kadang-kadang dia nyanyi atau apa. Nafasnya teratur. Jadi banyak cara buat membuat nafas teratur selain daripada merokok, ya kan gitu. Oke, nah ini yang tadi saya katakan, ketika kita stres akan sesuatu, otomatis makanya kenapa badan kita memberikan yang namanya respon yang istilahnya berusaha untuk menyelamatkan diri kita gitu. Tapi ketika kita rileks, makanya badannya tumbuh dan kembang di sini. Nah, jadi hati-hatinya di sana aja. Karena kalau zaman dulu yang saya katakan tadi, suami, pasangan bisa jadi ancaman, bisa. Pekerjaan bisa jadi ancaman, bisa. Atasan dalam pekerjaan bisa jadi ancaman, bisa. Klien jadi ancaman, bisa. Macet jadi ancaman di Bali, bisa. Semua bisa jadi ancaman. Makanya kenapa asam lambung naik itu adalah sesuatu yang terjadi. Ingat sekali lagi teman-teman sekalian, hydrochloric acid ini adalah asam lambung kita nih. Ini namanya jus lambung kita. Ini hydrochloric acid. Dia kenapa turun di sini? Karena fight or flight, kan dia lagi terancam nih. Lagi ada ancaman di kerjaan, di cicilan, di bos, di ancaman, wah saya disuruh latihan beban, takut nanti saya ketiban. Disuruh puasa, nanti saya takut nggak ada tenaga. Itu semua ancaman itu, makanya kenapa badannya menyetop untuk tidak memproduksi hydrochloric acid. Makanya kenapa akhirnya pankreas kita nggak bisa merilis enzim. Nah makanya kenapa akhirnya yang ada di lambung kita dia diem terus di situ, nggak bisa turun lanjut. Terakhirnya makanya jadi otomatis naik ke atas, memaksa si katup kita akhirnya kebuka, tuh namanya si LES, akhirnya kebuka, dia naik ke atas. Makanya asam lambung naik itu karena lokasinya dia naik ke atas. Bukan produksi asam lambungnya kurang, tapi justru bukan produksi asam lambungnya naik, tapi produksi asam lambungnya turun. Makanya kenapa lokasinya naik. Nah, jadi ini alasannya teman-teman sekalian, ya. Nah, jadi sebagai kesimpulan yang terakhir yang saya sering katakan tadi, ingat sekali lagi teman-teman dari apa yang saya sampaikan barusan, cara pandang kita dalam melihat dunia itu ternyata berkontribusi hampir 50%, 48% terhadap kebahagiaan kita. Makanya kenapa orang bilang, saya ingin merubah dunia. Dunia nggak bakal berubah dari kita. Saya ingin merubah Bali. Kita nggak bisa merubah mereka. Bali nggak akan berubah buat kita. Perilaku orang Rusia, perilaku siapapun nggak akan bisa berubah buat kita. Tapi apa yang kita lakukan teman-teman? Rubah cara pandang kita terhadap dunia, terhadap Bali, terhadap Rusia, terhadap perilaku orang lain. Maka seketika itu juga dunia, perilaku orang lain mendadak berubah di mata kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita kesel terus ngeliat ini, teman gue gila, teman gue males banget, orangnya ngeselin, ini apa, sebel banget. Tapi begitu kita mindsetnya kita rubah, kita bilang, iya dulu saya sahabatan sama dia udah lama. Dia dulu pernah lo nolongin saya waktu dulu saya susah, ini apa. Iya, dia mungkin orangnya sekarang males, ini apa. Tapi saya tahu dia orang hatinya baik, ini apa. Rubah cara pandangnya, tiba-tiba apa? Mendadak dia perilakunya berubah di mata kita, padahal dia nggak usah ngapa-ngapain. Begitu kita ngelihat member yang ngeselin, yang ngocol gitu, member di sini, wah gila, sombong banget dia. Padahal kita biasa-biasa aja nih, di sini dia mentang-mentang kaya, mobilnya bagus, ini apa. Tapi pas kita bilang, kita lihat, iya ya benar juga kata beli adik kemarin. Justru orang kaya, dia selalu dapat kutukan. Apa kutukannya orang kaya? Orang kaya selalu kehausan akan kehormatan. Yang gila hormat siapa? Bukan orang miskin. Orang yang paling gila hormat orang siapa? Orang kaya. Orang yang gila hormat orang yang terkenal apa orang yang nggak terkenal? Orang yang terkenal. Padahal orang yang terkenal penghormatannya banyak kayak yang hormatin dia. Banyak, tapi udah orang yang hormatin banyak, tiba-tiba dari ribuan orang yang memuja dia di Instagram waktu dia posting, nanti ada 5 orang ngomong jelek sama dia, itu bisa didatengin ke rumahnya itu. Iya, yang 1000 yang tiap kali muji dia nggak pernah dikasih apa-apa. Giliran udah gue bilang aja dia, alah apa lo, pala lo begitu, apa lo gini apa gini, tiba-tiba wah lo apa lo gini apa. Nah, teman-teman sekalian saya izin, jadi mindset cara pandang kita itu berkontribusi itu 50%. Nah, keputusan yang kita ambil hari ini yang akan mendekatkan kita pada kebahagiaan, mulai sekarang pokoknya udah saya mau jadi orang yang sabar, mulai sekarang saya mau jadi orang yang bersyukur, mulai sekarang pokoknya saya mau putusin mau puasa, mulai sekarang saya mau putusin udah deh saya nggak mau ngerokok, mulai sekarang saya mau putusin saya mau latihan beban. Keputusan yang kita ambil secara sukarela mulai hari ini berkontribusi berapa persen? 40%. Jadi kebahagiaan, makanya saya bilang, orang pikir kebahagiaan dapatnya di sini. Posesi, prestasi, reputasi. Yang namanya apa?
Oh saya pokoknya mesti punya duit banyak dulu, saya mesti punya mobil yang bagus, saya punya rumah yang bagus, saya punya apa. Ternyata dia kontribusinya cuma 6-12. Kenapa hanya cuma 6-12% material teman-teman? Jawabannya adalah karena tubuh manusia terlalu cerdas untuk beradaptasi. Dulu cita-cita dia bilang, saya mah yang penting udah bisa punya Nmax aja seumur hidup saya akan bahagia. Begitu udah Nmax udah punya, berarti udah bahagia, udah selesai kan, udah siap mati kan? Enggak, karena dia bilang, ini Nmax enak, cuma lebih bagus lagi kalau seandainya saya bisa Xmax. Kalau Xmax kayaknya lebih bagus nih kayaknya ya. Ntar gue kepengen Max dulu ya. Begitu udah punya Xmax dan berhasil udah punya Xmax udah gini, kayaknya T-Max bagus juga nih ya kayaknya ya. Kalau ketarikannya lebih bagus lagi ya. Ini hanya cuma contoh dalam motor, tapi contoh dalam sehari-hari adalah apa? Saya dulu bahagia kalau punya motor, udah punya motor saya bahagia kalau punya mobil. Kalau udah bahagia punya mobil, saya kalau bisa punya rumah. Udah punya rumah kalau bisa punya isinya. Punya anak, istri kalau bisa yang sesuai dengan apa yang dia mau. Pekerjaan sesuai apa yang dia mau. Kalau bisa gajinya, penghasilannya apa yang semua. Apapun udah dikasih selalu kurang karena badan beradaptasi. Makanya kenapa orang bilang kita sebagai orang yang misalnya nggak kaya, nggak terkenal, nggak ini apa, jangan pernah kecil hati. Karena apa yang ada di kepala orang yang kaya yang terkenal apa belum tentu dia punya kebahagiaan yang dimiliki oleh Hardip sama Madetena. Karena apa? Karena dia di sininya mumet gitu loh. Dia hari ini aja lagi mikir, wah kira-kira Holy Wing yang mana lagi nih yang bisa gue buka ya? Kan gue udah buka yang night club, gue buka udah yang ini apa, gue mau buka yang day club. Kira-kira apa nih ini apa gitu? Pusing aja terus semuanya. Padahal udah punya banyak, tapi karena apa? Karena merasa kurang, akhirnya ininya ngedrop. Kebalikannya ketika kita punya rasa bersyukur yang tinggi, selepas apapun ini, nah persis mirip saya bilang, masih ngerokok? Yes. Masih olahraganya jarang? Yes. Makannya sembarangan? Yes. Tapi mindsetnya sekarang udah bener kan? Oh iya ya, ternyata kayaknya saya bisa ya mulai merubah perilaku saya, dan saya mau mulai lakukan mulai besok nih, saya mau mulai lakukan di sini. Ternyata di sini nggak ada nilainya, karena pelan-pelan akhirnya dengan kita bersedia merubah dan melakukan dengan senang hati, maka yang terjadi ekornya tidak perlu mengejar kita, tapi ekornya mengikuti kita kemanapun saya pergi. Jadi kunci daripada kita hari ini yaitu adalah ubah cara pandang kita. Dua, ambil keputusan hari ini yang mendekatkan kita pada sehat dan bahagia. Tidak peduli apapun kondisi kita saat ini. Sebagai penutup saya cuma bilang tiada kata terlambat. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian.